Ya, tadi ada salah gangguan. Jadi kita kembali ke renungan kita 1 Tesalonika 5 ayat 16. Renungan kita yang kelima ya. Yang pertama tadi Matius 5 ayat 5, yang kedua 1 Petrus 3 ayat 12, yang ketiga Amsal 10 ayat 2, yang keempat Matius 5 ayat 3, dan sekarang yang kelima 1 Tesalonika 5 ayat 16. Nah, yang isinya adalah bersukacitalah senantiasa. Nah, sobat, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita bersukacita senantiasa. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Bersukacitalah senantiasa. Apakah karena kita selama ini banyak problem, banyak pikiran yang mengganggu tidur kita, pekerjaan kita, pelayanan kita? Apakah kita banyak pekerjaan yang menumpuk yang membuat kita stres? Nah, di ayat ini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Berarti apa? Bangun pagi harus bersukacita, saat mandi harus bersukacita, menumpuk pekerjaan harus bersukacita. Kalau kita ada yang menyinggung hati kita, tetap bersukacita. Karena dikatakan tadi bersukacitalah senantiasa. Ya, tentu saja ini agak berat sobat ya. Kita harus bersukacita senantiasa. Kalau ada pimpinan perusahaan yang memarahin kita, ya kita pasti ingin marah balik kan gitu ya. Kalau ada yang menyakiti hati kita, ya mungkin kita pasti marah lagi gitu. Tapi kita disuruh bersukacita senantiasa lagi nih, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Berarti apa? Setiap saat, setiap waktu kita harus bersukacita. Mungkin agak berat kita lakukan sobat. Kenapa? Karena banyak tantangan kita yang kita hadapi setiap hari yang membuat kita harus bersukacita. Jadi terus terang, ini renungan kita pada siang ini membuat kita itu harus tetap tersenyum walaupun dimarahi, ada yang menyerempet kendaraan kita, atau hasil pekerjaan kita tidak dipandang baik oleh pimpinan kita, tetapi kita juga tetap bersukacita. Coba saya buka Filipi 4 ayat 4 ya. Apa yang lebih dari ayat ini? Filipi 4 ayat 4. Ini paling penting. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, di ayat ini tegaskan kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Berarti apa? Ada sukacita yang tidak di dalam Tuhan, sobat. Nah, apa itu? Banyak orang bersukacita karena dia mendengar musik yang glamor ataupun yang ya gitulah kan gitu kan. Ada orang bersukacita karena dia menghisap yang tidak baik. Nah, tapi di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kira-kira bersukacita dalam Tuhan itu seperti apa, sobat? Nah, kalau saya mengartikan bersukacita dalam Tuhan itu kita memuji Tuhan. Apakah bernyanyi, apakah kita berdoa, apakah kita bercerita kepada teman rohani kita yang saling menguatkan, di mana yang kita terima itu tidak melanggar firman Tuhan. Gitu dia. Jadi, apa bersukacita dalam Tuhan? Menurut saya, kita serahkan semua kekhawatiran kita, kesedihan kita, pikiran kita yang tidak benar kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyembuhkan hati kita, pikiran kita, sehingga kesedihan kita diganti Tuhan dengan sukacita. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 16 tadi berkata, bersukacitalah senantiasa. Berarti apa? Kalau ada Tuhan Yesus dalam hati kita, kita akan mampu mengalahkan kesedihan. Kita tidak terlena dengan stres, dengan pikiran yang kacau, tetapi kita diperbaharui oleh
sukacita yang dari Tuhan. Makanya tadi Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Saya lengkapi dari Yohanes 14. Saya buka ya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memberikan kita damai sejahtera sehingga kita dimampukan untuk bersukacita senantiasa. Walaupun bos kita, pimpinan kita memarahi kita, orang lain mengecewakan kita, tapi damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi hidup kita, memenuhi hidup kita. Nah, sobat ya, saya lanjut renungan kita ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar sobat ya, supaya kita bisa belajar bersama kembali. Selanjutnya renungan kita 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kira-kira menurut sobat apa maknanya ini sobat? Kalau bagi saya maknanya seperti ini kira-kira. Sebab itu kami tidak tawar hati, tidak gentar ya, tidak neko-neko, penuh sukacita, penuh semangat maksudnya ya, tidak tawar hati, tidak pelin-pelan gitulah. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, itu jelas ya, manusia kita ini, lahiriah kita ini, duniawi ini akan semakin merosot. Kenapa? Karena ada yang namanya usia semakin meningkat, semakin senior ya. Berarti apa? Manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Maksudnya apa? Rohani kita, iman kita diperbarui dari sehari ke sehari. Maksudnya apa? Kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang memperbarui hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu berjalan sendiri, tetapi karena ada Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang menuntun hidup kita, sehingga hidup kita yang tadinya anggap ini agak gelap ya, diperbarui dari sehari ke sehari sehingga semakin putih, semakin bersih. Sebab kita semua adalah manusia berdosa sobat, tetapi dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Saya buka Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita itu diperbaharui oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, saya buka ya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya semakin hari kita harus semakin semangat dalam membaca Alkitab ya sobat ya, sehingga hidup kita diperbarui dari sehari ke sehari. Oke, ini dulu renungan kita. Kita lanjutkan kembali sambil kita mendengarkan firman Tuhan dengan diiringi oleh musik. Oke sobat.